Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini kita akan berbicara tentang peranan zikir dalam menghasilkan ketenangan batin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, Bismillahirrahmanirrahim. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Sungguh, dengan mengingat dan menyebut-nyebut nama Allah, hati akan menjadi tenang. Mengapa demikian? Paling tidak ada dua hal yang harus dipenuhi untuk memperoleh ketenangan yang dimaksud. Yang pertama, menghayati sekuat kemampuan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala setelah usaha maksimal. Mari kita lihat syarat yang pertama. Banyak sifat-sifat Allah yang disebut dalam ayat-ayat Al-Quran, tapi ada satu ayat dalam Al-Quran yang dinamai juga ayat pemelihara atau ayat pemberi ketenangan. Di dalam ayat tersebut disebut tidak kurang dari 17 kata yang menunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada satu ayat dalam Al-Quran yang mengandung kata yang menunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala lebih dari ayat tersebut. Ayat tersebut dinamai Ayatul Kursi. Mari kita lihat kandungannya dan bagaimana dia memberikan ketenangan bagi yang menghayati maknanya. Allah, la ilaha illahu. Tidak ada penguasa, tidak ada pengendali, tidak ada pencipta alam raya kecuali Dia. Allahu la ilaha illahu al-hayy. Dia yang maha hidup dan Dia yang maha memberi kehidupan. Kalau begitu, tidak perlu khawatir dengan kehidupan ini, karena Dia yang memberi hidup dan Dia yang memelihara kehidupan seseorang. Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum. Al-Qayyum, Dia yang mengurus seluruh makhluk dengan sempurna, termasuk kita yang membaca ayat ini. Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Dia tidak disentuh oleh kantuk atau tidur. Kalau begitu, jangan khawatir. Allah selalu melihat kita. Allah selalu bersama kita. Setiap saat, bahkan pada saat kita tidur pun, Allah mengetahui dan melihat kita. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Miliknya, di bawah kendalinya, segala sesuatu yang ada di alam raya ini, yang ada di langit dan di bumi. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Tidak ada yang bisa mengajukan permohonan apapun, kecuali permohonan itu diajukan setelah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sangka akan ada orang yang berdoa untuk mencelakakan kita, Allah akan melindungi kita selama kita bersamanya. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dia mengetahui apa yang ada di hadapan orang yang akan mengancam kita dan mengetahui apa yang ada di belakang kita. Wala yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Tidak ada seorang pun yang mengetahui segala sesuatu kecuali pengetahuan itu bersumber dan atas izin Allah Subhanahu wa taala.
Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Kekuasaannya mencakup, meliputi seluruh langit dan bumi. Dan akhirnya, wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Allah tidak berat mengurus langit dan bumi ini. Apalagi kita yang minta perlindungan kepadanya. Dia maha tinggi dan maha agung. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, syarat kedua adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Datanglah kepadanya setelah usaha yang maksimal. Jika kedua syarat ini dipenuhi, maka insya Allah ketenangan hati kita akan peroleh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.